Kata anak-anak di kampusku, kosanku yang di Ranca Bentang itu angker. Dan itu emang benar. Bukan cuma angker, tapi juga absurd. Dari segi bangunannya aja udah gak jelas. Ya, pokoknya aneh deh. Apalagi ibu kosnya. Super aneh. Dulu aku kos di situ tinggal bersama 3 teman kampusku. Rian, Vincent, dan Josh. Kita beda jurusan dan juga beda provinsi. Sebenarnya itu bukan kosan sih, tapi rumah yang punya kamar lebih terus dibuat kosan. Pertama sih damai-damai aja. Tidak ada kejadian apa-apa. Ya paling waktu mandi, lampu kamar mandinya mati nyala dengan sendirinya. Terus kadang terdengar suara orang menangis di dapur. Tapi ya kalau menurut aku sih selama mereka tidak menampakkan wujudnya, ya it's okay lah buat aku. Tiga bulan yang lalu, sebelum aku pindah ke kosan, ada kasus aneh di kosan itu. Yaitu sering hilangnya uang dan beberapa barang. Aku, Rian, Vincent, dan Josh sering kehilangan uang dalam waktu bersamaan. Dan jumlah uang yang hilang pun tidak semestinya. Misalnya ada 150.000 di dompet, yang diambil hanya 100.000 saja. Intinya, lembaran uang yang berwarna merah pasti aja hilang. Dan ini seperti yang dialami Josh. Dia punya koleksi uang selembar 100 rupiah zaman dulu yang disimpan di dompetnya. Dan uang itu pun tiba-tiba hilang. Aku dan Vincent curiga kalau Josh lah yang selama ini yang mengambil uang kami. Karena sempat terdengar gosip soal Josh kalau dia mempunyai kecenderungan punya penyakit klepto. Dan aku, Vincent, pernah bertanya sama Josh tentang hal ini. Dan dia bilang, "Waduh, kok kalian nuduh sih? Udah gak sehat nih. Sumpah, gue gak ngambil apa-apa. Gini deh, mau dipakai sumpah apapun juga gue berani." Aku dan Vincent akhirnya menyerah juga setelah menginterogasi Josh. Jadi, siapa ya yang ngambil?
suara rantai. Dan ketika Josh keluar dari kamar mandi, ternyata ada jejak kaki anak kecil yang arahnya menuju kamar Josh. Pacarku Dini pernah berkata, "Yang, kamu cari dukun Gi. Kosan angker gini mesti ditanyain. Jangan-jangan yang nyuri uang kamu bukan Josh, tapi tuyul." Lalu aku, Vincent, dan Josh mencari dukun yang benar-benar sakti. Setelah pencarian kami selama 2 hari, akhirnya kami menemukan dukunnya di daerah Sukajadi. Setelah berbincang dengan dukun itu, dia pun mengatakan hal yang sama dengan Dini. Uang kami hilang secara mistis. Sepertinya semua ini perbuatan tuyul. Lalu kami diberi sebuah sarung yang salah satu ujungnya terikat. Dan dukun itu berkata, "Ini sarung buat nangkep tuyul. Malam Selasa nanti, kalian coba tangkap tuyul itu." Kemudian dukun itu menjelaskan caranya kepada kami semua, hingga kami benar-benar mengerti. Singkat cerita, waktu yang kami tunggu pun tiba, yaitu malam Selasa. Dan kami pun menyiapkan semuanya. Sebuah dompet yang berisi 5 lembar uang 100.000 yang kami simpan di atas meja makan. Kami pun tidak lupa membawa sarung ajaib pemberian dukun tadi. Sarung yang katanya bisa menangkap tuyul. Tapi setelah kami menunggu cukup lama, tidak ada tanda-tanda tuyul itu akan muncul. Tepat jam 3 pagi, tiba-tiba kami mendengar sesuatu. Kami melihat dompet yang tadi tergeletak di meja makan sekarang berdiri tegak. Dan uang 100 ribuan itu keluar dengan sendirinya dari dompet. Astaga. Lalu Vincent dengan cepat bergerak menuju meja makan dengan membawa sarung ajaib dan langsung menutupi dompet itu. Yan, ayo dong Yan, jangan diem aja, bantuin gua dong. Vincent teriak-teriak memanggil aku dan tiba-tiba dari dalam sarung itu terdengar suara anak kecil minta tolong dan merintih kesakitan.
Karena Josh tiba-tiba saja datang dan langsung memukuli sarung itu dengan brutal. Lalu dengan cepat kami mengikat ujung lain dari sarung itu. Tapi tetap saja makhluk yang ada di dalam sarung ini meronta-ronta hingga akhirnya membanting sarung itu ke lantai dengan keras. Perlahan kami mendekati sarung yang tergeletak di lantai tadi. Sekarang makhluk yang ada di dalam sarung itu sudah tidak bergerak. Kemudian dengan berhati-hati kami membuka sarung itu dan ternyata, ya Tuhan, makhluk apa ini? Makhluk yang menyeramkan sekaligus sangat menjijikan. Makhluk kecil kurus berukuran 50 cm dan makhluk ini meraung-raung kesakitan. Dari hidungnya pun keluar ingus dan dari telinganya mengucur cairan aneh dan bau. Kepalanya botak dan banyak gumpalan-gumpalan hitam seperti bekas luka dengan satu tanduk kecil di kepalanya. Dia memakai cawat dari kain batik. Astaga, makhluk ini sangat menjijikan, kotor, dekil, dan bau amis seperti bau darah. Oi, jangan pada ngelamun aja. Kita apain itu, Yul? Josh berbicara sedikit keras. Kemudian Vincent menutup kembali kain itu sambil ngos-ngosan. Vincent membawanya ke garasi, lalu memasukkannya ke dalam bagasi mobilnya. Dong, udah, kita buang aja. Hah? Buang? Tapi buangnya di mana? Kami semua saling berpandangan kebingungan. Alah, udahlah. Yang penting kita jalan aja dulu. Nanti baru kita pikirin lagi, kata Vincent memecah keheningan. Kemudian aku segera menyalakan mobil dan langsung menancap gas. Hingga akhirnya kami membuangnya ke sebuah daerah di Lembang. Di sebuah tempat sepi yang memang tidak ada penduduknya. Seminggu setelah itu, kosan kami terasa aman dan damai. Tidak ada lagi barang ataupun uang yang hilang. Hingga suatu hari, kami didatangi oleh ibu kos yang terlihat sangat marah. Lalu kemudian, dia berkata dengan nada yang sangat tinggi. Onyet, bubar semua. Saya tidak mau lagi lihat muka-muka kalian di sini. Kalian itu jahat sekali menyiksa peliharaan saya. Kalian tidak tahu susahnya merawat tuyul itu. Makannya itu daging. Dan sekarang hilang gara-gara kalian. Pergi kalian semua. Dasar monyet, gue potong lo.